Selamat pagi anak-anak. Pada sesi kali ini, Ibu akan memberikan tutorial tentang ukuran penyebaran data, yaitu bagaimana cara menentukan nilai desil data tunggal dan data berkelompok. Jadi desil itu kalau dari sekumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapatkan 9 pembagian dan tiap pembagian itu dinamakan sebagai desil. Jadi desil itu ada desil ke-1 sampai dengan desil ke-9. Letak desil itu dirumuskan untuk data tunggal adalah data I, I-nya adalah letak desilnya. Kalau desil kedua berarti I-nya diganti dengan 2, dikalikan N plus 1 dibagi dengan 10. Jadi kalau desil itu per 10-nya. Sekarang langsung aja kita bahas soal bagaimana menghitung desil dari data tunggal. Jadi untuk menentukan desil ke-6 dari data di atas ini, data harus diurutkan dari terkecil ke yang terbesar. Jadi untuk ukuran penyebaran data, selalu data harus terurut. Ini data sudah terurut ya, jadi bagaimana menentukan nilai desilnya? Kita cari letak desil ke-6, selalu letaknya. Letak D6. Nah, kalau letak desil ke-6 itu sama dengan data ke-6 per 10 kali N ditambah 1. Berarti sama dengan data ke-6 per 10. N-nya itu adalah banyaknya datanya. Banyaknya data di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-nya. Ada 13 data sekarang kita. 3, 6, 8, 10, 13. Oke, 13 ditambah 1. Berarti sama dengan data ke-6 per 10 kali 14. Sama dengan data ke-14 kali 6 dulu, 84. Nah, di sini data ke-84 dibagi 10. Berarti sama dengan data ke-8,4. Nah, untuk berarti menentukan desil ke-6, D6 itu sama dengan data ke-8, X itu data ke ya, 8 ditambah 8,4 itu sisanya 0,4, berarti di sini ditambah 0,4. Gangguan. Ditambah 0,4 kali data ke, kan tadi ini 8 ya, berarti data ke 9 setelahnya dikurangi data ke 8. Oke, berarti sama dengan kita hitung data nomor 8 itu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah X8. Nah, ini X8, berarti ini adalah X9. Oke. X8-nya adalah 40 ditambah 0,4 dikalikan data ke-9 adalah 41 dikurangi 40. Nah, ini sama dengan 40 ditambah 0,4 kali 1. Sama dengan
40 ditambah 0,4 menjadi 40,4. Nah, ini adalah nilai dari desil ke-6 untuk data tunggal. Sekarang Ibu lanjut desil data berkelompok. Jadi untuk menghitung desil data berkelompok sebenarnya sama dengan menghitung kuartil tadi. Kalau kuartil letaknya dibagi 4, kalau desil dibagi ke 10. Oke, Ibu langsung aja ke soal berikut ya. Untuk tabel data yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut, kalian disuruh menghitung desil kedua. Maka langkah pertama adalah tentukan dulu letak desilnya. Jadi anak-anak tentukan dulu letak desilnya. Desilnya itu berada di mana? Oke, seperti ini. Jadi tentukan dulu letak desil. Nah, letak desil. Desil ke berapa? Jadi anak-anak tentukan dulu letak desil ke 2. Nah, letak desil kedua berarti sama dengan 2/10 dikali N. Kenapa per 10? Karena desil. Kenapa 2? Karena desil kedua yang ditanyakan. Berarti 2/10. N-nya ada 40. Berarti, nah, ini bisa dibagi 10. Dapat 4. 2 kali 4, 8. Berarti terletak pada frekuensi ke-8. Ini baru kelas pertama baru 4. Berarti 8 ada di kelas kedua. Jadi desil kedua ada di sini. Kemudian tentukan bagaimana menghitung desil ke I. Desil ke I itu sama dengan TB ditambah I kali N per 10 dikurangi F besar per F kecil dikalikan dengan C. Nah, ini sama dengan TB-nya berapa? TB-nya dari 43 dikurangi 0,5. TB-nya adalah 42,5. Jadi TB itu dari sini ya. Oke. Kemudian ditambah I per N per 10 itu adalah ini tadi. Berarti sama dengan 8. Dikurangi F besarnya frekuensi sebelum kelas yang terpilih. Ini selalu. Karena cuma sendiri nggak dijumlahkan lagi ya. Ini F besar, ini F kecil. 4 per F kecilnya 5 dikalikan C-nya, panjang kelasnya dari 43 sampai 45. Ada 3 kelas. 45 dikurangi 43, 2 tambah 1 berarti 3. Berarti sama dengan 42,5 ditambah 8 dikurangi 4 adalah 4/5 dikali 3. Berarti sama dengan 42,5 ditambah 4 kali 3, 12 dibagi 5. Oke, sama dengan 42,5 ditambah 12 bagi 5 sama dengan 2,4. Berarti sama dengan 44,9. Semoga tulisannya bisa dimengerti ya. Jadi jawabannya desil keduanya adalah 44,9.